Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Saskia Ibrahim dari kelas A Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi saya, yaitu reproduksi tumbuhan, yang akan dimulai dari siklus hidup tanaman. Siklus hidup mencakup semua tahapan pertumbuhan dan perkembangan organisme. Siklus hidup tumbuhan melibatkan dua tahap multiseluler yang berselang-seling, yaitu tahap sporofit diploid dan tahap gametofit haploid. Jenis siklus hidup ini disebut pergantian generasi. Ukuran gametofit dan sporofit bervariasi di antara kelompok tumbuhan. Yang pertama yaitu siklus hidup lumut. Bentuk lumut yang dominan adalah rumput gametofit berwarna hijau. Gametofit lumut menghasilkan gamet dalam dua jenis struktur reproduksi, yaitu antheridia dan archegonia. Antheridium adalah struktur reproduksi pria yang menghasilkan ratusan sperma berflagel melalui mitosis. Sedangkan archegonium adalah struktur reproduksi wanita yang menghasilkan satu telur dengan mitosis. Selama periode lembab, sperma keluar dari antheridia dan berenang ke archegonia. Satu sperma membuahi sel telur di dasar archegonium, membentuk zigot diploid. Melalui pembelahan mitosis berulang, zigot membentuk embrio dan berkembang menjadi sporofit. Sporofit lumut dimulai sebagai tangkai tipis yang tumbuh dari ujung gametofit. Sporofit tetap melekat pada tofit dan bergantung padanya untuk makanan. Sel-sel di ujung tangkai membentuk sporagium yang disebut kapsul. Sel-sel dalam kapsul mengalami meiosis untuk membentuk spora haploid yang semuanya sama. Produksi satu jenis spora disebut homospora. Ketika spora matang, kapsul terbelah dan spora terbawa angin. Spora yang mendarat di lingkungan yang menguntungkan dapat berkecambah dan tumbuh menjadi gametofit baru. Yang kedua yaitu siklus hidup tanaman paku. Siklus hidup tanaman paku mirip dengan siklus hidup lumut. Seperti lumut, sebagian besar tumbuhan paku homospora, dan seperti pada lumut, sporofit paku tumbuh dari gametofit. Tetapi dalam siklus hidup pakis, sporofit bukan gametofit adalah generasi yang dominan. Gametofit pakis berukuran kecil. Tanaman darat yang ditambatkan ke tanah oleh rhizoid. Baik antheridia dan archegonia dapat terbentuk di permukaan bawah gametofit pakis. Ketika air hadir, sperma yang dilepaskan oleh antheridia berenang ke archegonia. Satu sperma menyatu dengan sel telur dalam archegonium, membentuk zigot yang merupakan sel pertama dari sporofit baru. Siklus hidup sebagian besar pakis bergantian antara sporofit besar dan gametofit kecil. Baik telur dan sperma dapat diproduksi pada gametofit yang sama. Zigot tumbuh menjadi embrio dan kemudian menjadi sporofit pakis muda melalui pembelahan sel mitosis. Setelah sporofit dapat bertahan hidup sendiri, gametofit akan mati. Sebuah sporofit pakis dewasa biasanya memiliki daun majemuk yang dikenal sebagai pelepah. Daun tumbuh dari batang bawah tanah atau rimpang. Pada kebanyakan tumbuhan paku, sel-sel tertentu di bagian bawah daun berkembang menjadi sporangia. Sekelompok sporangia disebut sorus, jamak atau sori. Sel-sel di dalam sporagium mengalami meiosis, membentuk spora haploid. Pada saat dewasa, sporangium terbuka dan spora terlempar sejauh 1 cm atau lebih dan kemudian terbawa oleh arus udara. Ketika spora mendarat, mereka dapat tumbuh menjadi gametofit baru. Yang ketiga yaitu siklus hidup gymnospermae. Tidak seperti lumut dan kebanyakan pakis, gymnospermae menghasilkan dua jenis spora, mikrospora jantan dan megaspora betina. Mikrospora tumbuh menjadi gametofit jantan, sedangkan megaspora tumbuh menjadi gametofit betina. Produksi berbagai jenis spora disebut heterospora. Dengan demikian, siklus hidup gymnospermae disebut pergantian generasi heterospora. Semua tanaman berbiji seperti spike moss, squidward, dan beberapa spesies pakis memiliki heterospora. Mikrospora tanaman heterospora menghasilkan gametofit jantan yang tetap melekat pada sporofit yang jauh lebih besar dan berkembang menjadi serbuk sari.
Serbuk sari dapat diangkut melalui udara ke gametofit betina. Oleh karena itu, reproduksi seksual pada tanaman berbiji dapat terjadi tanpa tergantung pada hujan musiman atau periode kelembapan lainnya. Siklus hidup gimnospermae bergantian antara sporofit besar yang menghasilkan gamet, gamet betina menghasilkan telur, dan gametofit jantan menghasilkan sperma.